Manchester United kembali menggendong Liga Inggris dengan memastikan satu tempat di partai final Europa League. Lolosnya Setan Merah ke partai final sekaligus memecahkan rekor sebagai tim yang tidak terkalahkan di ajang Eropa. Tidak heran, Setan Merah bakal menjadi satu-satunya tim papan bawah yang berpeluang juara dan mewakili Inggris di Liga Champions. Ini sesuai dengan omongan Jose Mourinho yang sebelumnya memprediksi Setan Merah akan lolos ke final. Kini, kita akan membahas kronologi tercapainya Manchester United ke final. Mari kita bahas selengkapnya. Pecahnya rekor Eropa, Manchester United. Manchester United baru saja memastikan satu tempat untuk lolos ke babak final Europa League. Pencapaian ini diraih setelah pasukan Ruben Amorim menyingkirkan Athletic Bilbao dengan agregat akhir yang mencolok, yaitu 7-1. Menariknya, catatan ini turut dibarengi dengan sebuah rekor gemilang. The Red Devil jadi satu-satunya tim Inggris yang belum pernah terkalahkan di kompetisi Eropa. Tidak cuma rekor, Setan Merah juga berhasil membawa nama baik Liga Inggris. The Red Devil tercatat menjadi tim yang tidak terkalahkan dalam dua ajang berbeda di Eropa. Setan Merah bersanding dengan Real Madrid sebagai tim yang tak pernah kalah di ajang Liga Champions. Tim yang bermarkas di Old Trafford ini sukses melangkahi 72 kontestan lainnya. Bahkan, skuad Manchester United jadi tim Inggris yang pertama kali meraih prestasi tersebut. Pencapaian ini juga semakin terasa spesial bagi seluruh pengabdi Setan Merah. Sebab ini merupakan final ketiga yang mereka raih dalam 9 tahun terakhir. Setan Merah sendiri dihantui kutukan final terakhir musim 2020-2021 yang gagal juara setelah kandas dari Villarreal. Tidak heran, partai puncak kali ini menjadi ajang balas dendam bagi Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Tangisan di 5 tahun silam tidak ingin diulang pasukan Manchester United. Di sisi lain, lolosnya Manchester United ke final tidak lepas dari tangan dingin Ruben Amorim. Keputusan pelatih asal Portugal ini sukses mengubah permainan di leg kedua kontra Athletic Bilbao. Pasalnya, Amorim memasukkan Luke Shaw dan Mason Mount dan juga Amad Diallo di babak kedua. Hasilnya, trio baru ini berhasil menyelamatkan Setan Merah dari kekalahan dengan kontribusi apiknya. Diallo mencatatkan satu assist brilian kepada Højlund, sementara Mount jadi man of the match berkat torehan 2 gol cantik di menit 72 dan 91. Tim papan bawah yang berpeluang main di UCL. Meski sudah dipastikan lolos, Ruben Amorim tidak mau anak asuhnya bersikap jumawa. Amorim meminta anak asuhnya untuk sadar diri melihat performa Setan Merah yang terseok-seok. Pelatih 40 tahun ini bahkan tidak segan-segan menyebut Manchester United sebagai tim terburuk. Saya merasa bahwa Manchester United musim ini yang terburuk dalam 5 tahun. Manchester United akan menyandang sebagai tim terburuk dengan raihan gelar Eropa, kata Amorim. Omongan Amorim dianggap wajar karena klubnya terjebak di peringkat 15 Liga Inggris. Sampai-sampai banyak pihak yang menyebut Manchester United bakal mengakhiri musim ini dengan puasa gelar. Tapi nyatanya Setan Merah berpeluang mengakhiri musim dengan raihan 1 trofi. Dan syaratnya adalah bisa mengalahkan Tottenham Hotspur di final. Di partai puncak nanti, Bruno Fernandes dan kolega lebih diunggulkan secara head to head. Pasalnya, kubu Manchester telah memenangkan 40 pertandingan dari total 66 pertemuan. Namun, jawara 20 kali Liga Inggris ini tidak boleh memandang sebelah mata Tottenham Hotspur. Sebab mereka tidak pernah menang dari Tottenham Hotspur sejak tahun 2022. Nasib berbeda justru dirasakan Arsenal yang gagal lolos ke final Liga Champions. Hal ini membuat The Gunners jadi satu-satunya tim Inggris yang tidak bisa menembus partai final. Pasalnya, klub yang disebut sebagai penguasa London itu masih kalah dari Chelsea dan juga Hotspur. The Blues sendiri sudah memastikan langkahnya ke final Conference League usai menekuk Gunners.
Dengan ini, Arsenal dipastikan mengakhiri musim ini tanpa satupun gelar. Prestasi bobrok ini kian memperpanjang rekor buruk Arteta yang sudah puasa gelar selama 5 musim terakhir. Dihadang rencana Arsene Wenger, ambisi Ruben Amorim membawa Manchester United bermain di Liga Champions diprediksi tidak akan mudah. Sejumlah pihak tidak merestui Setan Merah bermain di ajang bergengsi Eropa itu. MU dianggap sebagai tim cupu karena mengharapkan jalur instan. Baru-baru ini Wenger mengusulkan UEFA untuk menghapus aturan juara Europa League. Dalam aturan itu, tim yang juara Europa berhak bermain di Liga Champions musim depan meski terseok-seok di Liga. Tapi Wenger menilai aturan ini hanya membuat tim tersebut manja. Tidak, mereka seharusnya lolos otomatis untuk Liga Europa League, tapi tak berhak lolos untuk Liga Champions. Saya kira ini adalah sesuatu bagi UEFA yang harus dipikirkan untuk ditinjau ulang, terang Wenger. Apabila dikabulkan, peluang Setan Merah bermain di Liga Champions pastinya pupus. Padahal, The Red Devil harus bersusah payah mendapatkan tiket tersebut. Tidak heran Ruben Amorim langsung naik pitam mendengar usulan dari Wenger tersebut. Sang penyair menegaskan anak asuhnya layak tampil di Liga Champions musim depan. Amorim mengatakan Manchester Merah tidak melanggar prosedur apapun yang berlaku. UEFA menilai meloloskan Liga Champions hal yang baik untuk mempromosikan turnamen tersebut. Jadi kami berusaha mencapai hal itu mengingat posisi kami sudah tidak mungkin jika bersaing di kompetisi. Persiapan serius Ruben Amorim. Jika menjuarai Liga Eropa, Ruben Amorim akan serius mempersiapkan skuadnya musim depan. Pasalnya, Setan Merah akan mengantongi cuan hingga ratusan juta euro. Apalagi Amorim dirumorkan akan melakukan cuci gudang terhadap seisi skuadnya. Sebut saja The God kita Anthony dan juga Marcus Rashford yang dikabarkan siap dilepas secara permanen. Sejumlah pemain bintang MU juga dirumorkan pergi. Kobe Mainoo, Luke Shaw, Eriksen dan juga Casemiro akan dijual jika mendapatkan tawaran menggiurkan dari tim yang berminat. Pelatih 40 tahun ini bahkan punya ide gila untuk mempertahankan 4 pemain saja. Mereka adalah Harry Maguire, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu, dan Amad Diallo. Alasannya karena keempat figur tersebut merupakan sosok penting bagi proyek jangka panjang Amorim. Belum lagi, mereka menjadi tulang punggung tim sejak sang penyair tiba di Old Trafford. Tidak heran, dana besar hasil juara Eropa ini dirumorkan bikin Amorim jor-joran. Pelatih 40 tahun ini bahkan punya daftar sejumlah pemain incaran demi merevolusi komposisi skuad di tim merah. Sebut saja Ederson Silva yang digadang-gadang sebagai suksesor Eriksen dan Casemiro. Gelandang 25 tahun ini punya rekor bagus sebagai gelandang box to box. Pasalnya, Ederson kerap berkutat di sepertiga lapangan pertandingan. Gelandang kelahiran Campo Grande ini mencatatkan 120 sentuhan di posisi tersebut sepanjang musim ini.